Teman-teman, nah ini menarik nih. Kamu pernah nggak sih memikirkan kekuatan kata-kata yang sering kamu ucapkan tapi lupa kalau nggak diingetin? Ini ilmiah. Kita bahas yuk. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, kita bicarakan soal kata-kata itu rasanya nggak ada habisnya ya. Udah banyak sahabat Pagar Kehidupan atau bahkan kamu nih sepertinya yang udah menguji bahwa emang benar ya ketika Pagar Kehidupan ngebahas tentang kekuatan kata-kata, begitu dipraktekin kok nyata mas efeknya. Nah, saya punya kabar baik nih buat kamu. Di hari ini, betul, kita akan ngebahas sebuah topik yang ada kaitannya lagi dengan kekuatan kata-kata. Saya akan langsung mengajarkan kamu sambil bisa dipraktekin saat ini juga oleh kamu ya. Untuk bisa merasakan, ada nggak ya efek kata-kata ini yang belum pernah saya ajarkan bagi hidup kamu. Pastinya ada sih izin Tuhan ya. Oleh karena itu saya doain dulu deh. Tolong kamu katakan amin kalau emang benar-benar doa ini pengen terjadi dalam hidup kamu ya. Saya doakan kamu menjadi orang yang semakin kaya, tapi dengan harta yang bisa menolong banyak orang di luar sana, dan kamu bisa ketemu orang yang terbaik sebagai jodoh kamu, seandainya belum ketemu jodoh yang bisa membuat kamu bahagia. Amin. Kalau kamu aminkan, katakan di komentar. Nanti saya berikan hati. Nah, sadar nggak kenapa saya mendoakan kamu di bagian depan ini? Apakah ini kebetulan? Ataukah ini sekedar basa-basi? Bukan, dua-duanya salah. Saya mendoakan kamu di bagian depan ini karena kata yang ajaib yang ingin saya bahas yang pertama ada dalam sebuah doa yang tadi saya ucapkan. Kata apa itu? Coba tebak. Nah, kata pertama yang ajaib adalah kata yang kamu tuliskan baru saja di komentar. Benar, kata itu adalah amin. Tahu nggak? Amin itu bukan sekedar nama orang yang baik hati. Teman kita ada yang namanya Amin. Nah, baik orangnya bukan dia doang. Amin itu adalah sebuah kata yang benar-benar bisa berefek positif bagi hidup kamu, bagi hidup kita. Nah, sekarang coba ya. Saya ingin kamu mempraktekannya deh ya. Praktekin aja dengan kamu mengatakan amin ketika saya mengucapkan hal-hal yang baik buat kamu. Siap? Rasain nih. Rasakan sendiri efeknya di dalam batin kamu. Siap ya? Saya berkata begini. Kamu akan menjadi orang yang dicintai banyak orang di luar sana. Loh, kok diem? Katakan amin. Nah kan, ini loh, ini nih, kita baru bahas amin aja udah banyak orang yang salah. Kenapa? Teman-teman, cara praktek kata ajaib yang pertama, yaitu kata amin adalah sederhana. Mulai saat ini, kamu lihat deh, ketika ada orang-orang di sekitar kamu, entah basa-basi atau mungkin ngobrol sama kamu, mengucapkan hal yang baik-baik soal kamu, diaminkan aja ya. Contohnya kayak saya tadi tuh, kenapa kamu malah bengong? Coba aminkan. Ketika kita mengaminkan perkataan orang lain, walaupun perkataan itu basa-basi, lihat deh, itu bisa loh jadi kenyataan di masa depan. Nah sekarang coba, di bagian depan ini saya ingin kamu berkaca. Berkaca ke diri kamu sendiri, berkaca ke diri kita sendiri. Berapa banyak sih orang-orang di sekitar kita yang berkata-kata hal-hal positif tentang kita, tapi selama ini bukannya kita aminkan, kita malah berkata, ah masa enggak kok, kamu berlebihan, aku enggak begitu. Atau malah, basa-basi lo, udah diem deh. Jangan ya, jangan ngomong gitu. Setiap kali ada orang mengatakan hal-hal yang positif tentang kamu, katakan aja amin. Bisa? Oke, kita uji lagi. Ini penting nih, kita main ya. Kita uji lagi. Saya akan ngambil contoh sebuah peristiwa yang sering terjadi dalam hidup kamu. Biasanya akan ada orang berkata begini nih. Lu ngapain sih? Alah, jadi orang kok mimpinya tinggi-tinggi. Ngapain mimpi tinggi-tinggi? Nanti kalau nggak kesampean, jatuhnya sakit loh. Bagus. Kamu tidak perlu aminkan perkataan seperti itu. Pinter kamu. Sekarang saya kasih contoh berikutnya. Ya ampun, dandannya hari ini cantik banget sih. Kayak mau ketemu jodoh aja.
Aminkan, betul. Ketika ada orang ngomong yang baik-baik, kamu langsung aminin aja. Ketika ada orang ngomong yang jelek-jelek, diemin. Jangan kebalik. Ketika ada orang ngomong yang jelek-jelek, kamu bilang, "Hah, masa sih aku gitu ya? Hah? Begitu ada yang ngomong yang bagus-bagus, enggak, kamu bisa aja. Basa-basi lo lebay." Kebalik itu. Sadar nggak? Nggak boleh ya. Mau latihan lagi? Sekali lagi? Oke, sekali lagi nih biar kamu paham dan pakem banget. Ini baru bahas si amin nih. Yuk kita bahas ya. Ini contohnya. Kamu lagi scrolling sosial media, tiba-tiba di sosmed ada bercandaan orang begini. Hidup tenang itu butuh duit 50 miliar rupiah dan juga kesehatan. Nah, diem kan? Biasanya kamu cuma senyum aja scrolling. Jangan diem aja. Walaupun itu bercanda di sosmed, katakan amin. Iya kan? Mau gak dapat 50 miliar? Mau gak punya duit banyak terus kamu sehat? Mau? Ya aminkan. Gitu. Jadi sekarang coba deh kamu praktekin ya. Setiap kali kamu ngelihat hal positif apapun, baik itu di sosmed, apalagi dengerin perkataan orang, kamu aminkan yang baik-baik ya. Misalnya gini, kamu lihat tuh lagi enak-enak naik motor atau naik mobil, tiba-tiba ada iklan. Iklan di papan yang besar banget itu loh. Nah, iklannya begini bunyinya. Dapatkan rumah mewah dengan harga yang murah. Wah, biasanya kamu kalau belum tahu ilmu ini, ngelihat gituan diem aja udah. Basa-basi itu iklan. Mulai sekarang katakan amin, itu rumah saya. Gitu. Jadi setiap kali kita melihat yang baik-baik, katakan amin, 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 itu rumah saya. Amin, 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 seizin Tuhan saya mendapatkan itu. Bisa nggak? Bisa nggak, coba saya tanya? Bisa, tapi kenapa sih kita nggak ngelakuin, kamu nggak ngelakuin? Karena dipikir si amin ini, kata amin ini cuman kata biasa doang. Tidak teman-teman, apa yang kita aminkan itu yang bisa jadi terjadi dalam hidup kita seizin Tuhan. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah begini, Mas, itu kan kalau saya dengar perkataan orang atau kalau saya lihat sesuatu yang ada di luar diri saya gitu Mas. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau seandainya nggak ada satupun di hari ini orang yang berkata yang baik-baik soal saya. Kalau di hari ini saya pun tidak melihat gambar-gambar yang bisa jadi doa saya gitu Mas di jalan, kayak contoh Mas Aryan tadi. Terus gimana dong Mas caranya kita bisa menggunakan kata ajaib amin ini? Nah ini. Sekarang supaya video ini gak panjang, mau gak di video ini kita bahas kekuatan dari kata amin dulu ya? Saya akan ajarkan gimana cara prakteknya kalau kayak tadi kamu gak ada orang yang berkata positif, tapi pengen dong menggunakan kata ajaib amin ini untuk menjadi sebuah kekuatan yang nyata. Mau praktek ya? Mau tahu caranya? Oke, kita praktekin. Saya praktekin sekarang bersama kamu ya. Gini caranya. Sekarang pikirin apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Saya ulangi. Sekarang pikirkan satu aja apa yang menjadi tujuan hidup kamu di hari ini. Misalnya di hari ini kamu mau kerja nih, pengen dapat klien yang oke. Di hari ini kamu pengen jualan nih, pengen barangnya laku. Atau kamu konten kreator, pengen di hari ini bisa menciptakan konten yang bagus, yang bisa menolong atau menghibur orang. Oke. Apapun yang ingin kamu kerjakan di hari ini yang jadi tujuan kamu, pikirin dulu sekarang. Sudah? Nah sekarang saya contohkan ya. Ceritanya saya di hari ini pengen video saya bisa menolong banyak orang gitu ya. Apa sih yang saya ucapkan menggunakan kata amin ini? Saya contohin. Saya akan mengucapkan begini. Pertama, awali dengan kata terima kasih. Habis itu tutup dengan kata amin. Oke, saya ulangi ya. Pertama, awali dengan kata terima kasih, sebutkan tujuanmu apa, habis itu tutup dengan kata betul, amin. Saya kasih contoh. Saya ucapkan begini. Terima kasih. Saya di hari ini bisa membuat video yang berguna bagi banyak orang sebanyak-banyaknya. Amin. Ulangi lagi. Terima kasih. Saya hari ini bisa membuat konten yang bagus buat menolong orang sebaik-baiknya. Amin. Nah sekarang coba deh, coba kamu praktekkan ya. Coba kamu praktekkan. Misalnya apa?
Saya kasih contoh deh, ini kamu ikutin ya. Biasanya orang tuh setiap hari pengen bahagia dong. Nggak mungkin ada orang, gue pengen hari ini sedih. Nggak mungkin ya. Pengen bahagia nggak? Pengen. Nah, caranya juga sama. Kamu ucapkan bersama saya ya, biar ngerasain sendiri deh efeknya. Siap? Begini, katakan begini. Terima kasih. Hari ini saya memilih untuk bahagia. Amin. Ulangi lagi. Terima kasih. Hari ini saya memilih untuk bahagia. Amin. Sekali lagi biar mantep nih. Terima kasih. Hari ini saya memilih untuk bahagia. Amin. Coba lihat tuh bibir senyum gak? Kok bisa senyum ya? Kenapa? Padahal ini cuma kata-kata doang. Karena kata-kata mengandung energi. Kenapa sih mas? Kok bisa menggunakan kata depan terima kasih terus ditutup amin saya jadi gini? Alasan ilmiahnya apa mas? Sederhana. Karena ketika kamu mengucapkan terima kasih, kamu bersyukur. Sadar nggak? Sadar kan? Dan bersyukur itu bikin badan jadi enak. Amin itu adalah sebuah kekuatan yang menutup doa-doa kita supaya jadi kenyataan. Jadi yang enak tadi ditutup, jadinya enak beneran. Paham gak nih? Paham gak? Coba saya jelasin gini deh. Pernah gak kamu makan yang namanya makanan penutup? Es krim deh. Pernah ya? Kenapa sih harus ada makanan penutup? Rata-rata orang kayaknya kalau misalnya kamu nih ada yang penutupnya minum kopi, ada yang ngerokok, ada juga yang makan es krim. Kenapa harus gitu? Betul, supaya makanan yang habis kita makan yang enak jadi tambah enak mas. Jadi klimaks enaknya di badan kita, di lidah kita. Betul gak? Nah sama, fungsi dari kata amin tadi itu seperti makanan penutup tadi teman-teman. Jelas ya? Jadi kita bersyukur, kita ngucapin yang baik-baik, kemudian kita tutup pakai amin. Kamu barusan ngerasain, tiba-tiba kok bibirnya jadi senyum sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya gini mas. Terus yang bisa kita harapkan dengan ilmu hari ini yang emang benar-benar powerful nih apa sih mas yang bisa kita harapkan? Yang bisa kita harapkan adalah cuma satu. Kamu bisa menikmati hidup yang dikasih Tuhan. Halo? Sadar nggak kamu selama ini dikasih banyak berkah loh. Tapi nggak semua berkah bisa kita nikmatin kan? Padahal kita sama-sama udah tahu ya teman-teman. Udah pakem deh kalau sahabat pagar kehidupan udah tahu. Apa itu? Semakin kita bisa menikmati apa yang dikasih Tuhan, benar, semakin banyak dikasih sama Tuhan yang baik-baik. Nah sekarang coba tanyain diri kita sendiri, tanyain diri kamu sendiri. Pengen gak dikasih sama Tuhan hal-hal lebih yang bikin kamu semakin bahagia? Pengen gak? Halo? Pengen gak? Pengen? Kalau pengen ya itu dia. Kita ucapkan dulu terima kasih, hal yang baik-baik, kemudian tutup pakai kata amin. Dari situ kita bakal bahagia dan mengundang hal yang tambah bahagia lagi. Nah sekarang gini, kalau kamu bingung mau mengucapkan apa, udah ucapin yang tadi aja. Ucapin terima kasih saya memilih untuk bahagia di hari ini, terima kasih. Amin. Ucapin gitu aja. Ucapin itu tadi berulang kali sebelum kamu kerja, sebelum kamu kuliah, sebelum kamu beraktivitas. Ucapin itu aja kalau masih bingung. Nanti lihat deh. Ada aja keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu, ya karena kamunya sendiri udah mengawali hidup dengan bersyukur dan perasaan bahagia. Ingat ya, prinsip hidup itu sederhana. Kebahagiaanmu akan mengundang kebahagiaan lain hadir dalam hidup kamu. Sebaliknya juga sama. Kalau kita marah-marah mulu, ngeluh terus, yang datang juga yang jelek-jelek. Jadi benar ya, hidup itu pilihan. Sadar gak sih? Selamat ya. Lagi-lagi kamu dapat ilmu daging di hari ini. Praktekin deh. Ini emas. Hadiah istimewa saya untuk kamu sahabat saya. Oke? Kalau kamu suka banget dengan video ini, silakan klik jempol ke atasnya. Sudah, terima kasih.